Oke, kita lanjutkan tutorial GeoGebra-nya. Kali ini kita memasuki tool yang berkaitan dengan transformasi. Di sini tersedia ada refleksi, ada rotasi, translasi, dan juga dilatasi. Kita awali dulu dengan refleksi atau pencerminan. Refleksi objek pada garis. Garis yang dimaksud ini bisa sumbu Y, bisa sumbu X, bisa Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, atau X sama dengan sekian atau Y sama dengan sekian. Tentunya untuk melakukan refleksi kita membutuhkan objek yang akan direfleksikan. Misalkan saya akan menggunakan bangun datar segitiga menggunakan tool polygon. Saya aktifkan tool polygon, lalu saya membuat segitiga sembarang di sini. Segitiga ABC. Saya aktifkan tool refleksi objek pada garis. Caranya adalah apabila saya akan merefleksikan terhadap sumbu Y, setelah diaktifkan toolnya, klik segitiganya, kemudian klik sumbu Y-nya. Nah, muncullah bayangan dari segitiga ABC. A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, dan C menjadi C aksen. Apabila bentuk aslinya kita rubah, maka bayangannya pun juga akan berubah sesuai dengan aslinya. Tentunya kita tidak bisa mengubah bayangannya karena dia sifatnya tergantung dengan objek aslinya. Kemudian apabila saya akan merefleksikan segitiga ABC ini, tetapi bukan terhadap sumbu Y, melainkan melalui sumbu X. Sama dengan mengaktifkan tool ini, kita aktifkan, kemudian kita klik objeknya, kita klik sumbu X-nya. Nah, kita menghasilkan bayangan yang kedua. Di sini apabila kita geser maka akan bergeser sesuai dengan keadaannya. Ini merupakan hasil refleksi terhadap sumbu X, dan segitiga ini itu merupakan hasil refleksi terhadap sumbu Y. Ini berkaitan dengan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merefleksi namun melalui garis Y sama dengan X atau Y sama dengan negatif X. Saya akan hapus semuanya seperti awal tadi. Di video ketiga ada petunjuknya, yaitu Ctrl A, kemudian kita delete. Saya akan menggunakan polygon kembali. Saya akan membuat segi 4 seperti ini. Kemudian ini bisa digeser kemana saja Bapak Ibu. Misalkan saya geser ke sebelah kiri, juga bisa ke bawah, kanan, dan lain-lain. Kemudian karena saya akan merefleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita harus munculkan dulu garis Y sama dengan X ya. Di sini di bagian masukan yang bawah ini Bapak Ibu masukkan perintah Y sama dengan X. Kalau sudah pasti akan muncul garisnya. Jangan lupa untuk di enter. Dah. Setelah di enter akan muncul sebuah garis Y sama dengan X. Ketika kita klik di sini maka di bagian aljabar muncul. Setelah itu kita refleksikan menggunakan tool refleksi objek pada garis. Kita klik objeknya, kita klik garisnya. Nah, kita hasilkan bayangannya sesuai dengan aturan atau sesuai dengan ketentuan bayangan dari garis Y sama dengan X. Oke. Ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya ini saya hapus dulu. Sekarang saya akan membuat refleksi tapi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita buat garisnya terlebih dahulu juga tidak masalah melalui bagian masukan atau kotak masukan di bawah ini. Y sama dengan negatif X, kemudian kita enter. Kita buat sebuah
poligon, misalkan saya menggunakan segi n beraturan, kita buat misalkan di sini seginya adalah segi 5, kita oke. Kita akan refleksikan segi 5 beraturan ini terhadap garis Y sama dengan negatif X menggunakan tool refleksi objek pada garis. Kita aktifkan, klik objeknya, kemudian klik garisnya. Nah, ini dia. Kita geser dan dia juga akan ikut bergeser. Selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan sebuah nilai ya. Kita hapus dulu. Kita akan membuat garis X sama dengan 1. Atau kita bisa buat sebuah garis sejajar dengan Y, yaitu X sama dengan sekian. Berarti kita harus membuat garis vertikal. Agar lebih mudah, Bapak Ibu bisa gunakan tool titik pada objek. Bapak Ibu bisa aktifkan, kemudian Bapak Ibu letakkan di sumbu X di mana saja. Setelah diletakkan, dia akan muncul sebuah titik. Apabila titik pada objek ini saya geser, maka titiknya tidak akan lepas dari sumbu X-nya. Kenapa? Karena yang kita pilih adalah titik pada objek. Kita coba, kalau titik A kita geser, maka tidak akan bisa lepas dari sumbu X-nya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa menggunakan tool garis sejajar. Bapak Ibu aktifkan, kemudian pilih titik A, kemudian pilih sumbu Y. Nah, akan muncul sebuah garis yang sejajar dengan sumbu Y atau garis X sama dengan sekian. Nah, gitu. Kalau di transformasi geometri ini biasanya refleksi terhadap garis X sama dengan H ya. Kita buat objeknya, saya membuat misalkan poligon, misalkan segitiga. Kita refleksikan, klik objek aslinya, klik cerminnya. Nah, seperti ini. Kalau kita geser cerminnya juga akan menjauh. Seperti itu. Kita geser ke sana, maka menjauh, kita dekatkan, dan seterusnya. Apabila kita ubah bentuknya akan sama saja ya. Ini adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H. Oke. Selanjutnya yang terakhir tentang refleksi yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K ya. Saya hapus dulu semua. Bapak Ibu gunakan menu atau tool titik pada objek, namun letakkan di sumbu Y ya. Misalkan letakkan di sumbu Y, misalkan di sini. Bapak Ibu tidak akan bisa bergeser tempat, selalu di sumbu Y ya. Kalau Bapak Ibu menggunakannya titik baru, itu tidak bisa Bapak Ibu. Kalau ingin membuat efek seperti ini, tidak bisa bergeser kemanapun, maka Bapak Ibu tidak bisa menggunakan titik baru, tapi titik pada objek, agar titik itu selalu berada di tempat itu, kayak gitu. Kalau sudah, Bapak Ibu gunakan tool garis sejajar, kemudian klik titik A, kemudian klik sumbu X. Nah, di sini kita muncul garis Y sama dengan sekian ya. Lalu kita buat sebuah objek. Misalkan saya buat segi n beraturan, misalkan segi 6. Seperti ini. Kita akan refleksikan terhadap garis Y sama dengan K ya. Menggunakan refleksi objek pada garis, kita klik objeknya, kita klik garisnya. Baik, kita hasilkan sebuah refleksi dari atau terhadap garis Y sama dengan K. Demikian terkait dengan refleksi objek pada garis. Selanjutnya yaitu rotasi pada video selanjutnya.